Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyampaikan 28 perusahaan yang dicabut izinnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbukti melanggar aturan lingkungan hidup. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian evaluasi yang melibatkan pakar lingkungan untuk memerinci perusahaan mana yang terindikasi memicu banjir bandang dan longsor. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyampaikan 28 perusahaan yang dicabut izinnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbukti melanggar aturan lingkungan hidup. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan serangkaian evaluasi yang melibatkan pakar lingkungan untuk memerinci perusahaan mana yang terindikasi memicu banjir bandang dan longsor. Ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional serta IPB University menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat operasional beberapa perusahaan. Dias menyebut Kementerian Lingkungan Hidup mendukung penuh langkah Prabowo yang menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan hukum bagi pelanggaran lingkungan. Bersama Satgas PKH kemarin tanggal 20 Januari 2026 di Istana Presiden. Seperti kita ketahui, tadi Bu Sestama juga Bu Vivin sudah menyampaikan bahwa Presiden telah memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terkait bencana banjir dan longsor hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin menekankan bahwa KLH mendukung langkah tegas Presiden yang menunjukkan komitmen penuh pemerintah dalam menegakkan hukum bagi pelanggaran di bidang lingkungan hidup. 28 perusahaan yang dicabut tersebut ini terbukti tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi sejak terjadinya bencana di 2 November 2025 yang lalu, kami KLH telah melakukan pengawasan dan kajian intensif, yaitu evaluasi kesesuaian pengelolaan lingkungan. 28 perusahaan yang dicabut tersebut ini terbukti tidak dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Juli Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan.